Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, I'm Mustika Priyanti. I will tell you about syntax. So here I will tell you about a definition of syntax, then syntactic category and syntactic constituent, and the last is syntactic tree. So here definition of syntax. So syntax is the set of rules and law of language that determine the word order and a sentence structure and help reader and writer make sense of sentence. Jadi maksudnya adalah sintaks ini adalah seperangkat aturan atau hukum bahasa yang menentukan urutan kata atau struktur kalimat untuk membantu para pembaca atau penulis memahami kalimat. Jadi sintaks ini adalah study of sentence structure, karena in every sentence has a structure. Maknanya adalah sintaks ini adalah studi tentang struktur kalimat atau penempatan kalimat. So sequence of the conform to the rules of syntax are referred to as well-formed, grammatically acceptable, or grammatically, and if they do not conform to those rules, they will be ill-formed, grammatically unacceptable, or ungrammatically. Jadi urutan yang sesuai dengan aturan sintaks tersebut disebut sebagai bentuk yang baik, dapat diterima secara tata bahasa atau grammatically. Namun jika mereka tidak sesuai dengan aturan atau struktur kalimat, maka mereka tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan gramatikal. Langsung saja ke contoh. Kita memiliki sentence yang pertama ada the boy called Elisa, dan sentence yang kedua adalah Elisa called the boy. Di sini sentence pertama dan kedua memiliki those two sentences contain the same word but they have a different meaning. So here the syntax that helps us figure out the two different meaning. Jadi walaupun sentence pertama dan sentence kedua memiliki atau berisi kata-kata yang sama persis, namun bila penempatannya berbeda, maka mereka juga memiliki different meaning atau artinya pun berbeda. Jadi sintaks itu mempelajari tentang hal itu, tentang struktur kalimat. But it doesn't mean that random word order is acceptable. So lanjut, contoh yang kedua ada sentence pertama ada the boy promised in the new girlfriend, dan sentence kedua adalah the boy promised the new girlfriend in. Kalimat 1 dan kalimat 2 ini memiliki kata-kata yang sama dan serupa, namun penempatannya berbeda, namun mereka juga memiliki arti yang sama walaupun penempatannya berbeda, namun mereka masih memiliki arti yang sama. Tapi dalam sintaks ini kita juga tidak boleh asal membolak-balikkan atau mengacak struktur kalimatnya. Contohnya adalah sentence ketiga ini adalah promise in the boy the new girlfriend. Ini kalimat ini tidak berterima walaupun mereka memiliki kata-kata yang sama persis, tapi kalimat tersebut tidak memiliki arti atau tidak berstruktur dan tidak sesuai gramatikal. So it doesn't mean that random word order is acceptable. Lalu with syntax we can also expand the sentence by adding words to the previous sentence in a certain way as long as it still fits the grammatical boundaries. Jadi maksudnya dengan sintaks ini kita juga dapat memperluas kalimat dengan cara menambahkan kata pada kalimat sebelumnya dengan cara tertentu, asalkan dengan syarat masih sesuai dengan batas gramatikal atau grammatical boundaries.
Contohnya adalah di sini ada kalimat the boy called Elisa. The boy called Elisa ini bisa kita perluas kalimatnya, ditambah dengan word di kalimatnya, yaitu menjadi the boy called Elisa that ate an apple. So ini masih dapat diterima dan masih sesuai gramatikal, walaupun ini ditambah word untuk memperluas kalimat tersebut. Untuk yang lebih panjangnya kita ada contoh the boy called Elisa that ate an apple that she bought in the market. So ini juga masih bisa diterima karena ini masih sesuai dengan grammatical boundaries, strukturnya masih sama walaupun ditambahi dengan word in the previous sentence. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas sintaktik kategoris. Sintaktik kategoris ini adalah sintaks yang mempelajari di ranah word atau di ranah kata. Jadi sintaktik kategori Inggris ini ada 11, yaitu yang pertama ada noun. Contoh noun adalah brother, dog, town, Jones, pencil, boat, dan lain-lain. Lalu ada adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah good, better, worse, kind, pretty, dan lain-lain. Contoh selanjutnya ada pronoun. Pronoun itu contohnya adalah I, she, him, them, you, and us. Itu adalah pronoun atau kata ganti. Yang keempat ada adverb atau kata keterangan. Itu contohnya adalah quickly, softly, carefully. Jadi kata keterangan ini biasanya contohnya adalah dengan cepat, dengan hati-hati, dengan lembut, dan lain-lain. Yang kelima ada preposition. Preposition ini ada in, up, on, at, into, under, dan lainnya. Lalu ada conjunction atau kata penghubung, yaitu contohnya adalah for, and, nor, but, or, yet, and so. Lalu yang ketujuh ada interjection. Interjection ini adalah kata yang seperti bunyi-bunyian, itu termasuk interjection. Contohnya adalah hi, yikes, ow, wow, like that, contohnya. Lalu ada determiner. Determiner ini ada the, and, that, those, my, his, our, your, dan lain-lain. Lalu ada numeral. Numeral itu jumlah seperti some, much, many, one, four, dan several, dan lainnya. Lalu ada lexical verb. Selanjutnya ada verb. Verb ini ada dua, yaitu lexical verb dan auxiliary verb. Lexical verb ini adalah kata kerja utama, sedangkan auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. So, auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu untuk melengkapi kata kerja utama. Contohnya kita langsung ke kalimat, yaitu kalimat they have gone to London. Langkah pertama adalah kita harus mencari kata kerja utamanya terlebih dahulu. Lalu jika kata kerja utamanya itu sudah ketemu, berarti kata kerja yang lain adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Sini they have gone to London. Kata kerja utamanya adalah atau lexical verbnya adalah gone. So kata kerja lain itu adalah auxiliary verb atau have-nya adalah auxiliary verb. Di sini adalah contoh auxiliary verb, yaitu I, am, as, was, were, will, shall, should, would, can, could, my, might, must, do, does, did, has, have, had, be, being, and been. Lalu selanjutnya ada syntactic categories. So syntactic categories are analytic tools that we need to label words when we classify words into categories. So maksudnya adalah syntactic kategori ini adalah alat analitik yang kita butuhkan untuk melabeli kata dalam kalimat
satu persatu kata dalam kalimat. Dan if words of the same syntactic category are replaced in a sentence, the sentence will still be grammatically. Jadi maksudnya adalah jika kata-kata dari kategori sintaks yang sama ini jika diganti atau diubah masih tetap dan masih tepat secara tata bahasa. Jadi maksudnya adalah jika pronoun diganti pronoun itu boleh dan masih grammatically atau masih sesuai grammar. The example is I heard the rain. Ini bisa menjadi she heard the rain karena I dan she adalah sama-sama pronoun. So I can be replaced by she. So I as a pronoun can be replaced by another pronoun, yaitu she. But the replacement must also be a reasonable one and make sense. Jadi walaupun same syntactic kategori ini bila di replace dalam kalimat itu masih boleh dan masih grammatically, tapi kita juga masih memperhatikan harus make sense dan harus masuk akal dan berterima, tidak boleh sembarangan. Contohnya adalah the boy ate an apple, ini tidak bisa diganti menjadi the rock ate an apple, karena the rock and apple ini walaupun sama-sama noun, the boy dan the rock ini masih sama-sama noun, tetapi the rock ini tidak masuk akal bila the rock ini memakan sebuah apel. So the boy as a noun can be replaced by the rock because that is impossible and doesn't make sense, and that is grammatically and grammatically. So ini tidak masuk grammar dan nggak sesuai grammar dan tidak masuk akal. Lalu ini ada analisis syntactic category in sentence. Jadi di sini kita ada kalimat my brother peels an apple carefully. Lalu ini adalah fungsinya syntactic kategori, yaitu melabeli satu persatu kata dalam kalimat. So my brother peels an apple carefully. Jadi di sini kita melabeli my ini adalah determiner, then brother is noun, peels is lexical verb, and is determiner again, and apple is a noun, and carefully is adverb. So ini semua adalah sudah dilabeli seperti ini. Jadi ini bisa disebut syntactic category. Next is syntactic constituent. So in syntactic analysis, according to Osborne, a constituent is a word of a group of words that function as a single unit within a hierarchical structure, and this constituent structure of the sentence is identified using tests for constituent. And constituent are a natural way to grouping of word in sentence. Jadi maksudnya adalah syntactic constituent ini mempelajari tentang grouping of word in sentence, atau cara konstituen ini adalah cara alami untuk menggabungkan kata dalam satu kalimat. Sentence are formed by word, and every sentence always has a structure and a hierarchy. Sentence ini memiliki hierarki, yaitu di sini ada hierarki pertama adalah word, lalu di sini ada unit sebelum sentence atau sebelum kalimat, yaitu constituent, lalu ada sentence. Jadi constituent ini adalah tingkatan antara word dan sentence.
Jadi maksudnya adalah gabungan beberapa kata sebelum membentuk sebuah kalimat itu disebut dengan konstituen. Konstituen ini smaller than a sentence and larger than a word. Jadi konstituen ini di tengah-tengah, yaitu gabungan kata dari beberapa kata sebelum membentuk kalimat. So then the constituent they come together and make up the sentence. Jadi sentence itu sebenarnya adalah penggabungan dari konstituen, dari dua atau lebih konstituen, dan konstituen ini adalah gabungan dari beberapa word atau kata. Therefore, sentence have a constituent structure. A constituent is a semantically independent unit. Jadi maksudnya semantically independent unit ini adalah konstituen ini memiliki makna tersendiri walaupun konstituen ini bergabungan dari beberapa kata, namun konstituen ini memiliki atau punya makna tersendiri. Selanjutnya ada how to find constituent. The way to determine the constituent is by asking question to the sentence. Jadi untuk menentukan konstituen itu kita perlu memberi pertanyaan atau kalimat tanya kepada sebuah sentence tersebut. Jika pertanyaan tersebut ada jawabannya di dalam sentence, maka jawaban tersebut adalah termasuk ke dalam konstituen. Contohnya adalah pertanyaan pertama adalah who peels an apple carefully? So the answer will be my brother. So my brother will be konstituen. Jadi my brother ini termasuk konstituen karena pertanyaan dari who peels an apple carefully ini terdapat pada kalimat, yaitu my brothers ada dalam kalimat, maka my brothers is konstituen. Lalu pertanyaan kedua adalah what my brothers do? So the answer in the sentence will be peels an apple carefully. So peels an apple carefully ini adalah konstituen. Lalu pertanyaan ketiga ada what's my brother do carefully? The answer will be peels an apple. So peels an apple ini termasuk konstituen juga. Lalu how my brother peels an apple? Bagaimana my brother peels an apple? Ya, jawabannya adalah dengan hati-hati atau carefully. So carefully di sini adalah konstituen. Lalu selanjutnya ada what my brother do to an apple. So menurut kalimat tersebut jawabannya ada, yaitu jawabannya peels. So peels is a constituent. Lalu yang terakhir ada what my brother peels carefully. So the answer will be an apple. So an apple is a constituent. Jadi dalam my brother peels an apple carefully ini terdapat 6 konstituen, yaitu my brothers peel an apple carefully, peels an apple carefully, peels an apple, dan yang not konstituen adalah and dan my. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat syntactic tree diagram atau pohon sintaks. Berikut adalah videonya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pohon sintaks. Jadi kita menggunakan sentence my brother peels an apple carefully. Yang pertama adalah dalam membuat sintaks adalah kita membagi dua dulu kalimat ini, yaitu mendapatkan my
brother, dan Phil and apple carefully. Lalu di bagian sini kita bagi lagi menjadi dua. Jika bisa masih dibagi, kita bagi lagi, yaitu mendapatkan my dan brother. Lalu jika kata ini sudah tidak bisa dibagi, maka kita langsung saja labeli dengan sintaktik kategori, yaitu di sini my adalah determiner dan brother adalah noun. Lalu di sini masih bisa dibagi, maka kita bagi menjadi dua lagi, yaitu mendapatkan field and apple dan carefully. Fields and apple ini masih bisa dipecah lagi, maka kita pecah lagi menjadi dua, yaitu mendapatkan fields dan apple. Fields di sini sudah tidak bisa dipecah, maka kita langsung saja pilih dengan sintaktik kategori, yaitu fields adalah lexical verb. Lalu an apple di sini masih bisa kita pecah, maka kita pecah lagi menjadi dua, yaitu mendapatkan an dan apple. Sedangkan carefully sudah tidak bisa dipecah, maka langsung saja kita labeli. Maka carefully adalah adverb. Lalu di sini an adalah kita labeli langsung saja. An adalah determiner dan apple adalah noun lagi. So di sini garis terakhir yang berisi satu kata disebut sintaktik kategori. Sedangkan di sini satu kalimat utuh ini kita sebutnya sentence, sedangkan kalimat yang di atas satu kata atau kumpulan kata ini kita sebut dengan konstituen. Namun dalam menentukan konstituen kita tidak bisa sembarang menentukan konstituen. Bukan berarti yang di atas kata dan di bawah sentence itu belum pasti konstituen. Kita masih perlu mengujikan kalimat ini dengan kalimat tanya atau pertanyaan yang sudah dijelaskan di awal slide. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.